Hai, kita masih melanjutkan video kita tentang JavaScript. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita mempelajari namanya pengkondisian ya, yaitu if dan else. Kalau if dan else itu digunakan jika kondisinya belum pasti atau kondisinya bisa bernilai true atau bernilai false. Selain if dan else, ada juga namanya switch. Switch ini digunakan jika nilainya sudah pasti. Jadi ini saya komentari. Jadi untuk menggunakan switch, kemudian dia harus menerima sebuah parameter. Parameternya itu adalah number. Kemudian buka kurung. Case 1. Misalkan ini kasus pertama. Jadi jika number nantinya ini sama dengan 1, poin titik 2 ya, maka script ini akan dijalankan. Anda input bilangan ganjil. Kemudian kalau switch, di sini kita harus kasih namanya break. Jadi kalau case ini dia terpenuhi, script ini akan jalankan dan dia akan keluar dari switch. Kalau number ini tidak sama dengan 1, berarti dia akan pindah ke case berikutnya. Misalkan kalau 2 berarti Anda menginput bilangan genap. Ini copy lagi. Kalau numbernya sama dengan 3, berarti bilangan ganjil. Kalau numbernya sama dengan 4, berarti bilangan genap. Kemudian yang terakhir, kita harus kasih nilai default. Jadi jika semua case-nya tidak terpenuhi, berarti yang dijalankan adalah default-nya. Misalkan data belum tidak ditemukan. Kurang lebih ini default, itu mirip dengan else. Jika semua kasus di atasnya tidak terpenuhi, yang dijalankan adalah else. Kalau untuk switch, jika semua case-nya tidak terpenuhi, berarti yang dijalankan adalah default. Ini tidak mesti 1, 2, 3, dan 4 berurutan. Ini saya hapus saja ya. Bisa saja ini juga berupa string ya. Jadi ini kita refresh. Kalau saya input angka 1, kemudian oke, Anda menginput bilangan ganjil. Kalau kita refresh lagi, kalau saya input angka 2, berarti dia bilangan genap. Yang terakhir, kalau tidak ada kalau parameternya ya, yaitu number, dia tidak menemukan dengan case-nya. Misalkan angka 5, data tidak ditemukan. Jadi yang dijalankan yaitu adalah default-nya. Untuk studi kasusnya biasanya ini saya gunakan untuk bulannya. Misalkan angka 1, ini saya baru ingat ya, adalah bulan Januari. Nanti saya akan mengembalikan Januari. Kalau angka 2 berarti Februari. 3 Maret. 4 berarti April ya. Dan seterusnya sampai 12. Jadi ini biasanya saya gunakan untuk mengganti bulan yang dari nomor menjadi bulan teks.
misalkan 1, dia akan mengembalikan Januari. Kemudian ada juga namanya pengulangan ya, atau looping. Looping ini ada beberapa cara. Misalkan ini kalian lihat ya. Ya biasanya kalau kita buat aplikasi ya, dimana aplikasi itu ada tabel. Jadi pada tabel biasanya ada nomor ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu tergantung dari jumlah baris pada tabel ya. Ya kita tidak mungkin menulis satu persatu nomornya. Jadi kita gunakan namanya looping atau pengulangan. Jadi kalian buat variabel baru, let i sama dengan 1. Ya kalau kita mau buat pengulangan nomor, sebenarnya ini let-nya untuk nama variabelnya bebas. Kalian mau nama apapun boleh. Tapi biasanya kita gunakan let i. Ini untuk index. While kita buat kondisinya, jika i lebih kecil daripada ini, kalau kita mau pengulangan sampai 10, berarti i lebih kecil dari 11. Kemudian ini jangan pakai alert ya. Nanti kita capek, kita klik sampai 10 kali. Jadi kita gunakan console.log. Apa yang dicetak yaitu i. Yang terakhir i-nya tambah sama dengan 1. Jadi kalau saya klik kanan, inspect console, ya, ini sudah tercetak ya, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Jadi di sini kita buat sebuah variabel i sama dengan 1. Nantinya angka 1 ini akan menggantikan variabel i. Jadi dia akan periksa apakah 1 lebih kecil daripada 11. Karena jawabannya true, berarti script ini akan dijalankan. Jadi dia akan cetak $, dia akan cetak i. Kemudian di bawahnya i tambah sama dengan 1. Berarti 1 tambah sama dengan 1, hasilnya adalah 2. Nantinya di sini akan berubah menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 11? Karena jawabannya true, i akan dicetak. Nantinya 2 tambah sama dengan 1, jadi 3. Nanti berjalan terus sampai di sini i-nya menjadi 11. Apakah 11 lebih kecil daripada 11? Jawabannya adalah false. Karena false, ini tidak lagi dijalankan. Ini bisa kita tulis i tambah sama dengan 1, atau lebih kerennya kalian tulis saja i plus plus. Jadi 1 sampai dengan 10. Kemudian ini kalian harus buat penambahan i-nya ya. Kalau kalian tidak buat penambahan i-nya, misalkan ini saya hapus, berarti ini akan selalu bernilai true. Dan ini akan menyebabkan browsernya bakalan error. Kenapa? Karena dia akan cetak angka 1 sampai tak terhingga. Jadi ini namanya looping forever, atau pengulangan secara terus-menerus, karena dia tidak keluar dari loopingnya. Karena di sini tidak ada kondisi di mana dia keluar dari loopingnya. Misalkan 1 lebih kecil daripada 11, cetak 1. Dia kembali lagi ke atas, 1 lebih kecil daripada 11, cetak 1. Jadi dia akan mencetak angka 1 secara terus-menerus. Ini kalau saya save, ini browsernya bakalan berputar-putar sampai dia error. Jadi kalian harus perhatikan jangan sampai dia tidak keluar dari kondisinya ya. Ya ini harus ditutup paksa ya, karena browsernya sudah error.
Nah, ini pengulangan cara pertama. Kemudian ada juga namanya do while. Jadi kalau while, dia periksa dulu kondisinya ya. Kalau kondisinya bernilai true, baru dia jalankan scriptnya. Sekarang kita coba yang cara kedua. Jadi i sama dengan 1, do. Ini kalian cut ya. Do konsol log i plus plus, i lebih kecil daripada 11. Ini kalau saya refresh, ini kalau kalian lihat hasilnya sama ya, 1 sampai dengan 10. Padahal ini logikanya berbeda. Misalkan apakah i lebih kecil daripada 0. Kalau saya save dan saya refresh, ini dia akan tetap mencetak angka 1. Padahal seharusnya kalau pakai while ini tidak akan tercetak. Kenapa? Karena i lebih kecil daripada 0. Tapi kalau kita gunakan do while, dia akan cetak dulu ya. Dia akan cetak, jalankan dulu scriptnya 1 kali, baru dia periksa kondisinya. Jadi dia akan cetak i, kemudian i plus plus, i tambah 1. Apakah 2 lebih kecil dari 0? Jawabannya adalah false. Jadi itu bedanya kalau gunakan while dan do while. Tadi kalau while ya. Kalau while, kalau saya tulis 0, ya ini otomatis tidak ada yang dijalankan. Apakah 1 lebih kecil daripada 0? Jawabannya adalah false. Makanya dia tidak cetak $i. Tapi kalau do while, dia akan cetak $i. Jadi penggunaannya tergantung kondisi ya. Yang terakhir, biasanya juga kita gunakan namanya adalah for. Jadi untuk i sama dengan 1 titik koma, i lebih kecil dari 11 titik koma, i plus console dot log i. Ini sama ya. Ini dia akan cetak angka 1 sampai dengan 10. Jadi pertama kita buat variable i sama dengan 1. Kalau ini kalian tidak perlu tulis let atau const. Kalian cukup tulis saja i. I sama dengan 1. Apakah i lebih kecil daripada 11? Jawabannya adalah true. Karena true, script ini akan dijalankan dan i akan ditambah 1. Jadi ini sama dengan 2. Dan yang paling sering digunakan ya kalau kita buat aplikasi, yaitu yang ini, for. Ya, sekian untuk materi kali ini.